Ya ampun, gawat nih gawat. Gawat kenapa, Dea? Ini dok, kalau head itu banyak banget yang keluar. Terus nyerinya tuh sampai nyeri banget, sampai pisang-pisang gitu. Waduh, jangan-jangan ada endometriosis atau adenomiosis itu. Yuk kita cari tahu. Hai Smart Moms Indonesia, welcome back to Dr. Niko Channel. Nah, kali ini kita akan bahas tentang adenomiosis. Kenapa sih kok nyeri haidnya bisa berlebihan dan darahnya juga bisa banyak? Adenomiosis sebenarnya adalah salah satu varian dari endometriosis. Seperti yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya, endometriosis adalah sel-sel dinding dalam rahim atau yang dikenal dengan endometrium yang tumbuh di luar rahim. Nah, kali ini sel-sel endometrium tersebut melewati membran basalis dan tumbuh di otot rahim sehingga menyebabkan adenomiosis. Penyebab adenomiosis ini sebenarnya tidak diketahui dengan pasti, tapi ada beberapa teori dan termasuk dalam disease of theory yang melatar belakangi dari endometriosis. Nah, yang paling dianut adalah adanya pertumbuhan invasif dari sel-sel dinding dalam rahim menuju otot rahim. Jadi, faktor-faktor resiko yang mendukung teori ini adalah adanya operasi pada rahim, baik itu kuretase, miomektomi, dan lain sebagainya. Kemudian faktor resiko lainnya adalah pernah melahirkan, usia, dan obesitas. Gejala dari adenomiosis ini seperti yang sudah saya beritahukan sebelumnya, yaitu nyeri haid yang berlebihan, jumlah haid juga bisa banyak sekali, dan durasi haid bisa saja memanjang. Nah, pada kasus-kasus yang sudah sangat lama atau sudah sangat parah, adenomiosis bisa menyebabkan rahim membesar sehingga seringkali teraba di bagian perut bawah sebagai tumor. Nah, adenomiosis ini bisa menyebabkan dampak yang cukup serius. Nah, kalau udah kena adenomiosis ini, dampaknya bisa saja mengganggu kesuburan. Selain itu, menyebabkan ketidaknyamanan pada saat haid. Adenomiosis ini juga bisa menyebabkan rahim menjadi besar, kemudian kaku dan keras, sehingga pada saat haid akan terasa sangat nyeri dan darah haidnya akan banyak sekali karena kontraksi dari otot rahim ini akan sangat terganggu. Pada adenomiosis yang berat juga bisa menyebabkan nyeri saat berhubungan seksual, bisa juga menyebabkan chronic pelvic pain atau nyeri panggul yang kronis. Ada beberapa penanganan dari adenomiosis, yaitu melalui medikamentosa atau pemberian obat-obatan, baik itu injeksi genera HA agonis ataupun obat-obatan hormonal sehingga obat-obatan KB untuk membantu menekan perkembangan dari adenomiosis tersebut. Pada adenomiosis ini juga bisa dilakukan operasi seperti operasi reseksi adenomiosis untuk yang mau mempertahankan kesuburan atau fertilitasnya. Tetapi jika tidak mau punya anak lagi, bisa saja dilakukan pengangkatan rahim. Cara mencegah adenomiosis ini tentu saja menjaga pola hidup sehat dan makanan sehat bergizi seimbang. Lalu, lakukan olahraga ringan hingga sedang yang rutin sehingga bisa menjaga berat badan ideal juga loh. Dan jangan lupa, konsultasikan segera dengan dokter kandungan apabila sudah mengalami gejala-gejala tersebut seperti yang saya sudah sebutkan tadi. Jadi gitu deh ya. Jadi gitu Smart Moms. Paham kan? Paham kan? Jika Smart Moms masih punya pertanyaan lain, boleh nih tulis di kolom komentar di bawah atau kunjungi Instagram saya di nicholas_spog. Dan ingat-ingat ya untuk like, subscribe, dan share video ini supaya saya tetap bisa menjawab pertanyaan Smart Moms se-Indonesia. Teng, 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 teng. Dah.